Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini saya mau membahas teman-teman. Baru tadi pagi saya buat video. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin buat mereka semua yang mungkin saya sering sentil di channel ini karena serangan-serangan mereka, fitnahan-fitnahan mereka kepada Pak Jokowi, salah satunya adalah Faisal Assegaf. Baru tadi, tapi saya akan kembali lagi menyentil dia di video kali ini. Saya akan kembali menyentil lagi si Faisal Assegaf yang gak pernah berhenti menyebarkan kebencian, kekacauan, kegaduhan di negeri ini. Beliau ini seperti itu nggak bisa nafas kalau nggak bikin kacau negeri ini, teman-teman ya. Oke ya, sebelum kita membahas itu, buat teman-teman semua, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih yang sudah berkontribusi, ya, yang sudah memberikan partisipasi untuk meringankan biaya perjalanan saya ke rumah Pak Jokowi bersama dengan para konten kreator lainnya. Terus terang itu sangat membantu saya, teman-teman, dan teman-teman semua yang mau untuk berpartisipasi, berkontribusi untuk meringankan biaya saya, teman ini ada nomor rekening dan itu ada nomor WhatsApp saya, teman-teman. Oke ya, sekali lagi saya tidak bisa membalas, hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan kalian semua berlipat kali ganda. Ya, kenapa Faisal Assegaf akan saya sentil lagi? Kita lihat dulu cuplikan videonya, teman-teman. Gantung Jokowi, tangkap Gibran, usir dia dari wakil presiden itu. Memang Jokowi itu penipu ulung. Dia memandu sistem bernegara dengan kekuasaan yang curi-curi, maling-maling, tipu-tipu. Kalau pakai bahasa MH Ainun Nadim itu, mereka akan lempar Jokowi dengan batu, digobukin. Tunggu. Gantung Jokowi, tangkap Gibran, usir dia dari wakil presiden itu. Yang pertama, gantung Jokowi, tangkap Gibran, usir dari wakil presiden itu. Ini Faisal Assegaf ini, teman-teman. Kalau ada nominasi manusia yang paling kepahitan kepada Pak Jokowi dan Gibran, Faisal Assegaf akan mendapatkan juara 1. Ya. Dari wajahnya saja kita bisa melihat bahwa ini manusia ini benar-benar sudah kepahitan sama Pak Jokowi dan keluarganya. Makanya itu yang keluar dari mulutnya itu begitu kotor, teman-teman ya. Dan itulah yang harus kita lawan hari-hari ini. Mereka yang teriak-teriak gantung Jokowi tanpa alasan. Alasan mereka gantung Jokowi jika kita telaah dan telisik lebih dalam. Alasan mereka ingin gantung Pak Jokowi adalah karena apa? Karena mereka benci, teman-teman. Mereka iri. Mereka itu benar-benar sakit hati karena selama ini Pak Jokowi yang memimpin negeri ini dan kemudian kelompok-kelompok mereka ini tersisihkan. Coba kalau Anies jadi presiden, nggak mungkin beliau sekurang ajar ini di negeri ini. Ya, teman-teman ya. Inilah tukang gaduh. Hei Faisal Assegaf, sekalipun Gibran masih muda, Anda itu nggak level dengan Gibran. Gibran itu jauh di atas Anda dalam kapasitas adabnya, dalam kapasitas luhurnya, ilmu budi pekertinya. Itu jauh ada di atas Anda. Anda itu seperti anak TK yang baru mau diajari untuk bagaimana caranya untuk bersopan santun, ya teman-teman. Ya, apalagi dia di podcastnya Abraham Samad. Kembar mereka. 11-12. Kalian pikir ini orang paling konsisten mungkin di Indonesia ya. Konsisten apanya? Konsisten penyakit hatinya. Kalian bayangkan ya, kekonsistenan kelompok Faisal Assegaf ini sudah 10 tahun sejak Pak Jokowi memimpin negeri ini sampai hari ini konsisten penyakit hatinya. Aduh, nggak habis pikir ya. Mungkin teman-teman yang hidupnya kurang konsisten, kalian belajarlah dari Faisal Assegaf. Aduh, belajar bagaimana cara untuk konsisten. Tapi kalian ubahlah jadi hal positif. Mereka kan konsisten dalam hal negatif ya, teman-teman ya. Makanya itu muka mereka itu kayak pahit ya. Penuh dengan kepahitan ya, teman-teman ya.
Ya, jadi dia mengatakan dalam podcast ya Abraham Samad, Jokowi itu gantung. Usir Gibran dari wakil presiden. Anda siapa? Fungsi Anda di Indonesia ini siapa? Anda ini berfungsi sebagai apa? Terus Anda mau memerintahkan mengusir wakil presiden Indonesia yang dipilih oleh ratusan juta rakyat Indonesia lewat pemilihan umum. Apakah Anda adalah orang yang paling berpengaruh di dunia? Aduh, coba dulu kita lihat penyampaian-penyampaiannya lagi, teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya, coba gitu. Memang Jokowi itu penipu ulung. Dia memang Ya, dia mengatakan, memang Jokowi itu penipu ulung. Kata seorang penipu ulung. Aduh. Coba lagi. mandu sistem bernegara dengan kekuasaan yang curi-curi, maling-maling, tipu-tipu. Kalau pakai bahasa MH Ainun Najib itu, mereka akan lempar Jokowi dengan batu. Digobukin, dibunuh dengan rakyat. Rakyat bunuh Jokowi dengan melempar. Jokowi sampai mati. Bahasa Iya. Dia mau kalau dalam hukum mereka ini, teman-teman ya. Jangan-jangan ini HTI ya, teman-teman ya. Ya, mereka mau menciptakan hukum mereka di atas hukum di Indonesia, yang dimana dalam hukum mereka itu, mereka atas kebencian mereka itu bisa memanggil satu orang tanpa ada bukti-bukti yang kuat dan menghalalkan untuk seorang itu dilempar, dibunuh, dilempar pakai batu. Inilah otak-otak teroris dari Faisal Asegaf. Coba dulu kita lanjut dulu, teman-teman ya. saya MH Ainun Najib, penjahat utama adalah Joko Widodo, istrinya. 5 penjahat itu, Gibran, Kaisang, tangkap. Turun ke jalan, gulingkan menteri-menteri, brutus-brutus perwakilan Jokowi. Seperti Erick Thohir. Ini kan garong, pencuri, sudah terlihat. BUMN-nya makin hancur, kekayaan kakaknya, kekayaan dirinya makin naik. Dia memperkaya Boy Thohir. Ya sudahlah Faisal Asegaf ya. Ya, orang ini nggak bakalan diam, nggak akan berhenti untuk memecah belah bangsa sebelum Anies Baswedan menggantikan Prabowo menjadi presiden. Makanya teman-teman dalam kelompoknya, dalam pemikirannya ya, ini penjahat yang paling penjahat ulung ya, yang dikatakan penjahat utama itu adalah 5 orang ini. Jokowi, Bu Riana, Gibran, Kaisang. Pokoknya semua keluarga Pak Jokowi dianggap penjahat. Padahal dia sendiri itu dicap sebagai pemecah belah bangsa yang otak dari penjahat sebenarnya ya. Inilah yang kita terus lawan ya, karena kelompok-kelompok seperti Faisal Asegaf ini itu tidak mau menerima demokrasi di Indonesia, proses demokrasi yang dimana Gibran itu dipilih oleh wakil presiden, oleh rakyat Indonesia menjadi wakil presiden, teman-teman. Gibran itu kan dipilih. Kemudian dia dan kelompok mereka itu saking bencinya kepada Pak Jokowi nggak mau menerima Gibran sebagai wakil presiden. Kalau gitu, kalau kalian nggak mau wakil presiden yang dipilih rakyat Indonesia itu untuk memimpin kalian pergi aja dari Indonesia. Pergi aja. Atau kalian mungkin mau pergi keluar Indonesia dan pakai hashtag kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu. Sungguh mati. Tuh orang bersyukur sekali kalau mau pergi dari Indonesia. Ya teman-teman ya, orang seperti Faisal Asegaf ini tidak akan pernah berhenti sampai mati. Mereka akan membenci Pak Jokowi. Mereka akan memfitnah habis-habisan karena mereka tahu di zaman Pak Jokowi, mereka tahu ini Pak Jokowi nggak bakal lapor polisi kepada mereka. Pak Jokowi akan biarkan mereka itu mencaci maki Pak Jokowi. Mereka tahu bahwa Pak Jokowi tidak akan melaporkan mereka ke polisi sekalipun sejahat apapun tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi dan keluarga mereka. Tapi itulah yang kita jadikan teladan kepada seorang Pak Jokowi. Makanya itu salah satu resolusi terbesar saya di tahun ini adalah untuk ketemu dengan Pak Jokowi. Dan puji Tuhan ada jalan untuk kita ketemu nanti ya, untuk kita berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi. Sekalian kita akan bertemu dengan para konten kreator yang lainnya.
Dan kita harus berdiri melawan kelompok-kelompok seperti ini. Faisal Asegaf, Abraham Samad dalam podcast mereka, kita juga nggak mau kalah. Kita harus tetap sebarkan energi-energi positif, berita-berita positif dalam perpolitikan ini. Kalau kita nggak bersuara dan kita membiarkan kelompok-kelompok seperti Faisal Asegaf ini mengatakan yang tidak-tidak kepada Pak Jokowi, memfitnah yang jahat, bisa-bisa masyarakat Indonesia terpengaruh dan banyak yang membenci orang yang tidak seharusnya mereka benci. Kalau mau apple to apple Anda gak usah dengan Pak Jokowi. Itu kalau kami mau bandingkan Anda dengan Pak Jokowi, itu bagaikan langit dan bumi, Pak. Bukan langit dan bumi lagi. Langit dan lahar di bawah bumi. Itu gak akan bisa apple. Dengan Pak Jokowi saja, sudah dengan Pak Jokowi. Dengan Gibran saja anaknya itu Anda gak level, Pak. Ya, Gibran itu adalah anak muda yang cerdas, yang kaya akan segala sesuatu, bukan soal materi, tapi kaya soal budi pekerti, kaya soal budi luhur, kaya soal bagaimana dia bersikap. Ya, contoh seperti bapaknya lah. Tapi dengan kelompoknya sedikit-sedikit teriak-teriak di podcast, ganteng Jokowi, usir Gibran, mereka penjahat, mereka penipu ulung. Terus ditanya, mana buktinya? Itu asumsi saya. Kalau gitu kalian 11-12 sama Hasto kalian. Aduh teman-teman, itu benar-benar kocak ya. Inilah yang saya terus mau suarakan kepada kalian ya. Padahal baru tadi pagi ya. Tadi pagi saya minta maaf di hari yang fitri ini. Saya mau minta maaf kepada Amin Rais, Faisal Asegaf jika sering saya sentil karena kalian menyerang Pak Jokowi. Tapi nanti jika kalian serang Jokowi lagi, saya akan sentil kalian lagi. Ya. Karena ya itu teman-teman, kalau bukan kita siapa lagi lah. Ya, siapa lagi yang mau bersuara untuk melawan setiap opini-opini jahat dan tuduhan-tuduhan jahat mereka kepada Pak Jokowi. Ini adalah bukti bahwa Pak Jokowi tidak perlu membela diri dalam tuduhan mereka. Hanya tidak perlu juga buang-buang energi, teman-teman. Ya, kita ini teman-teman ya. Kita percaya Pak Jokowi itu selalu ada dalam lindungan Tuhan, apalagi Presiden Prabowo kita hari ini. Mereka kan selama ini mau mengadu domba antara Pak Presiden Prabowo dan Jokowi. Mereka mau meretakkan hubungan, tapi ketika Pak Prabowo teriak, "Hidup Jokowi!" demo di mana-mana. Karena dengan Pak Prabowo teriak hidup Jokowi, hancur harapan mereka untuk meretakkan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Makin mesra aja mereka, makin sakit hati. Aduh teman-teman ya, gocek sekali ya. Ya itulah kenapa saya mau berkunjung ke Pak Jokowi, saya mau rekam, nanti saya akan melakukan vlog teman-teman ke rumah sana, dan juga saya akan menyampaikan salam dari teman-teman subscriber yang titip salam kepada Pak Jokowi. Bahkan ada yang dari Belgia, ada yang dari England, ada yang dari Australia, ada yang dari Taiwan, Hong Kong, itu titip salam kepada Pak Jokowi ya. Penggemar atau pecinta Pak Jokowi dari luar negeri sana sampai detik ini mendukung beliau, mencintai beliau, mengawal beliau teman-teman ya. Makanya ketika saya akan berada di sana, jika Tuhan berkenan, itu benar-benar akan menjadi suatu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup, teman-teman. Ya karena seumur hidup saya belum pernah ketemu sama Bapak Jokowi ya. Belum pernah sama sekali. Jadi buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi, terima kasih banyak ya. Saya sangat bersyukur mempunyai kalian di channel ini. Saya pun lebih semangat karena banyak sekali juga dukungan, bukan berupa materi, tapi berupa dukungan doa, dan mengatakan bahwa Bang Vicky terima kasih untuk terus menyuarakan kebenaran. Terima kasih sudah mengatakan hal-hal yang benar, sehingga yang dulunya mereka itu terpengaruh dengan hal-hal yang arus-arus polarisasi agama lah, harus membenci orang yang tidak seharusnya mereka benci. Tiba-tiba lewat pemberitaan-pemberitaan di sini, mereka juga merasa diberkati teman-teman. Mereka merasa bermanfaat. Makanya itu lebih membuat saya lebih bersemangat lagi untuk terus menyuarakan kebenaran. Dan mungkin di sini juga teman-teman, saya akan buka WhatsApp ya. Nanti saya akan tunjukkan kepada kalian semua bahwa itu nomor WhatsApp saya. Kalian bebas teman-teman. Itu saya yang pala sendiri. Itu WA saya. Dan kalian bisa titip sesuatu untuk saya bahas di channel ini. Misalnya teman-teman ya. Misalnya
ini ada teman yang kirim ini. Ini kelompok Faisal Assegaf ini teman-teman ya. Di sini dia kirim saya seperti ini sebelum dihapus visi dan misi. Ini saya coba saya buka, saya juga belum tahu ini. Sebentar ya teman-teman ya. Sebelum dihapus visi. Buat website praktis dengan AI Website Builder Ada Host. iklannya lagi. Visi dan misi Bapak Rizik yang disembunyikan akhirnya terbongkar. Apa sih ini? Ini dari subscriber yang WA ke saya teman-teman ya. Coba kita aktifkan dulu. Di Indonesia saat itu. Ya, kalau bisa dirangkul, kalau nggak bisa dirangkul, dipukul. Bentar apa? Maka itu fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan, harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Nah ini yang terjadi di Indonesia saat itu. Ya, kalau bisa dirangkul, kalau nggak bisa dirangkul, dipukul. Ya harus diadu domba ya. Bentar kita. Lakukan oleh kelompok fundamentalis harus diviralkan, harus disebarluaskan, dan harus diulang-ulang. Nah, supaya itu melekat di hati masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk diberikan tempat di kita punya negeri atau di negeri Islam. Nah kemudian kita punya ini bukan negeri kalian sendiri ya. Ini bukan negeri punya nenek moyang kalian. Kami juga mempunyai negeri. Di situ, nggak sampai di situ. Kelompok fundamentalis yang manapun jangan pernah sebut mereka dengan rentetan gelar-gelar akademik mereka. Nggak boleh. Apakah itu gelar-gelar kehormatan di tengah? Ya itulah ya gerombolan dari Faisal Assegaf tadi itu mereka secara diam-diam melancarkan aksi mereka. Itu kiriman di WhatsApp teman-teman. Itu kiriman di WhatsApp dan dimana kalian bisa sharing, bisa silaturahmi dengan saya teman-teman. Ya seperti itu ya. Oke teman-teman semua ya, nanti kalian bisa ini nomor WA saya. Ya, jika kalian perlu sesuatu silakan, jangan sungkan teman-teman. Saya pun kalau punya waktu saya akan segera untuk membalas WA kalian. Dan juga buat teman-teman yang mau berkontribusi, itu nomor rekening saya teman-teman. Silahkan, dan besar kecilnya itu sangat saya apresiasi. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton. See you on the next video guys, and God bless. Bye.